Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Ya, kali ini saya mau sharing ya, sebenarnya mau sharing mengenai problemnya saya nih ya. Karena saya juga tidak tahu nih apa penyebabnya. Jadi ada tiga tanaman monstera saya, Monstera deliciosa. Nah, kondisinya seperti ini. Tiba-tiba ya di 3 pohon itu kondisinya sama, jadi membusuk di posisinya di batang tengah batang itu membusuk seperti ini. Nah, jadi saya yang belum tahu nih masalahnya kenapa, dan coba saya mencarikan solusinya nih seperti itu. Jadi siapa tahu sahabat-sahabat tanam semua mungkin mengalami kondisi yang seperti saya alami nih. Ini tanaman Monstera deliciosa atau disebut dengan Monstera King. Kondisinya seperti ini, tiba-tiba tanaman itu patah semua karena di bagian pohon batangnya itu sudah membusuk ya. Jadi makanya tumbang semua. Nah, ini yang mau saya coba, saya menyiapkan memang ada fungisida. Saya menyiapkan root up ya untuk perangsang akar. Nah ini di sini clear ya, karena langsung copot. Jadi mau saya coba nih. Jadi kalau tingkat keberhasilannya saya juga belum tahu ya gitu. Nah, jadi saya mau coba dulu, saya menjelaskan kondisi tanaman yang saya alami seperti ini. Daunnya masih bagus, tidak begitu ini. Tapi batang itu seperti ini, hancur. Bukan hancur, busuk ya. Jadi busuk langsung patah. Nah, jadi saya mencoba berupaya untuk melihat apa yang bisa diselamatkan. Nah, ini kita bongkar dulu nih. Seperti itu kondisinya. Nah, saya juga baru mengalami masalah yang seperti ini ya. Biasanya kan kalau saya biasa memberikan tips atau tutorial cara memperbanyak. Nah, ini saya nggak tahu nih hama apa yang membuat tiba-tiba busuk ya. Kalau dibilang mungkin media tanamnya, nah ini yang saya harus cek ya. Kenapa nih media tanamnya? Media tanamnya menurut saya sih nggak ada masalah ya. Nah, ini jadi kita kalau melihat, memperhatikan akar-akarnya itu sudah banyak yang membusuk ya, rusak. Nah, jadi sampai ke dalam-dalamnya itu sudah membusuk. Jadi dilihat memang dari sisi kondisi akarnya pun sudah tidak begitu bagus ya. Nah, tidak begitu bagus. Ini kondisinya seperti ini. Saya mencoba mau menyelamatkan apa yang bisa saya berusaha untuk diselamatkan ya. Karena sayang nih tiba-tiba seperti ini. Kondisinya membusuk ya. Siapa tahu sahabat-sahabat mungkin mengalami kondisi yang seperti yang saya alami. Boleh nanti di sharing juga ya, di komen ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya. Ini memang udah saya buat solusi yang ini ya. Saya mencoba saya mencoba berkreasi sendiri ya. Artinya mau coba memecahkan problem ini sendiri seperti itu. Nah, jadi saya coba melihat masalahnya apa sih gitu. Nah, ini dulu ya, saya olesin antrakol sih, ini saya olesin antrakol fungisida ya, tapi saya menggunakan antrakol nih. Jadi kenapa saya buat ini, supaya ini pisaunya sudah sampai kayak karatan ya, karena kena sering fungisida. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, ini coba saya ini ya, kita lihat nih kondisinya. Kenapa bisa? Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ya. Nah, itu kondisinya tuh. Tanaman itu sudah batangnya itu membusuk loh. Nah, sampai ke dalam. Jadi memang harus dipotong ya, harus diamputasi lah bahasa ininya ya. Kita lihat yang mana yang karena kalau memang ada bercak-bercak hitam ya, kecil gitu, itu memang harus kita buang, karena pasti bakal nyebar kemana-mana. Nah, seperti itu. Ini saya nggak tahu nih. Ini kita lihat kondisinya, apakah bisa diselamatkan atau tidak ya. Saya mau mencoba saya ini ya dengan pisau ya. Jadi mau lihat keadaannya lah.
apakah memungkinkan untuk bisa diselamatkan atau memang ya harus kita buang ya, seperti itu. Ini saya coba nih, sahabat-sahabat bisa melihat ya tuh, hitam ya, benar-benar hancur tiba-tiba. Padahal ini kalau saya lihat ini nggak lebih ya, paling semua semingguan kondisinya tiba-tiba seperti ini. Kalau dibilang karena kelebihan air, kayaknya sih enggak ya. Jadi makanya saya agak bingung nih, tiba-tiba. Nah itu kelihatan ya, tuh hitam. Nah artinya kan sudah memang dari sisi batangnya memang sudah tidak sehat ya. Jadi artinya memang kondisi daunnya itu ya, karena memang sudah batangnya sudah tidak sehat, otomatis kan dia memang sebenarnya kan makan itu dari akar ya. Ya akar yang membawa yang ini ya untuk pertumbuhannya ya. Kalau akarnya sudah tidak sehat, otomatis batang-batangnya pun juga jadi sakit ya. Nah itu. Nah ini yang saya bilang, saya bingung apakah masih bisa di rescue ya, diselamatkan ya kondisi seperti ini. Nah coba tuh, saya kikis saja terus tuh, hitam semua kan. Paling itu dan sebagian memang baru ini. Coba kita lihat aja ya, sampai di mana ini yang terkena ya, terinfeksi lah kita bilang ya oleh ini. Nah itu mulai tuh, udah mulai bersih ya. Nah tuh, nah udah mulai bersih tuh. Nah cuma saya yang tidak tahu ya, kalau udah begini apakah bisa ditanam ya, saya juga nggak ngerti. Saya coba aja nanti menggunakan ini ya, tanah lihat itu dikepel baru di itu. Nah ini sekarang kita lihat nih yang bagian akarnya nih ya. Kalau saya malah lebih optimis kalau ini yang bisa diselamatkan, yang bagian akarnya. Jadi harus kita kikis, kita potong, amputasi yang memang sudah busuk ya, dibuang. Nah tuh hitam ya. Jadi masalahnya sepertinya ya memang itu dia tapi tidak dari benar-benar dari akar yang paling bawah ya, langsung dari tengah dia langsung nyebar ya. Nah itu yang udah agak mending tuh. Masih memang ini, tapi coba saya buat begini aja nih. Ini yang saya maksud, saya nggak tahu penyebabnya, belum tahu penyebabnya. Mungkin ya sahabat-sahabat yang pernah mungkin mengalami penyebab seperti ini boleh di share ya di komen, agar ya sahabat-sahabat yang lain bisa juga tahu ya, kalau dia memiliki Monstera deliciosa dan memang masalahnya seperti yang saya alami ya, ini bisa mungkin dari sahabat-sahabat bisa memberikan solusi seperti itu. Kalau ini saya bukan solusi sih sebenarnya ya, hanya ini ya, menceritakan masalah saya, kondisinya seperti ini ya. Mudah-mudahan saya mencoba ya membuat suatu kalau dibilang eksperimen sih sebenarnya, bilang bukan eksperimen ya, saya mencoba lah sesuatu menurut saya sih memang biasa dilakukan seperti ini, berhasil. Intinya saya buang semua ya yang busuk-busuknya, dan saya mencoba mentanam kembali. Ini kondisinya menurut saya sih masih lebih mungkin ya. Nanti kalau memang sudah bertumbuh saya update ya kondisinya ya, dalam kondisi memang tidak pun baik kondisinya memang mati ataupun memang kondisinya memang tumbuh. Nah ini kelihatannya bagus gitu tampilannya, tapi begitu kita buka ya media tanamnya, begitu kita bongkar ya. Nah ini udah mulai ini ya, udah mulai kena nih, daunnya juga mulai itu ya, rusak ya, kelihatan ya, udah menguning. Ini sebenarnya udah kondisinya sebenarnya daunnya udah mati nih, sudah tidak segar lah gitu maksud saya. Padahal ini kondisinya sama, seminggu itu masih bagus, masih segar, tiba-tiba kondisi begini semua. Saya nggak tahu kenapa masalahnya. Jadi sengaja nih saya ini ya, curhat lah kita bilangnya. Saya curhat nih dengan kondisi saya seperti ini. Jadi tidak saja hanya saya kadang-kadang memberikan tips, tapi saya juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang sulit ya seperti ini. Saya melihat ya, saya mencobalah memberikan curhatan saya ya, saya videokan curhatan saya ini. Siapa tahu ada yang bisa memang memberikan tanpa kita memberitahukan, kita ini lihat tuh,
busuk udah di situ. Nah, ini saya mau cek nih kondisinya, sudah tidak segar juga nih akar-akarnya. Artinya begini, saya melihat bahwa dalam arti kata gini, saya bukan hanya yang memang kondisi yang bagus-bagus saja saya videokan ya, tapi memang saya ada masalah pun saya pasti videokan, karena saya butuh ini ya, feedback dari sahabat-sahabat semua ya. Jadi makanya saya pengen tahu nih, ya namanya juga sharing ya. Jadi kita kan, saya bukan ahli di bidang ini, jadi saya mencoba aja nih. Ini saya lihat ini ya, ini lebih bagus ya dibandingkan yang tadi. Hanya saja ya tetap ini juga busuk tuh, beda dengan tadi memang benar-benar rapuh ya. Tapi bedanya yang tadi udah rapuh, benar-benar memang udah busuk, itunya batangnya, daunnya masih seger. Aneh ya. Nah kalau ini ya, kalau ini kondisinya batangnya sama ininya masih lumayan bagus ya menurut saya ya. Maksudnya dari yang tadi masih lebih bagus ini. Tapi daunnya sudah layu, sudah tidak segar lah gitu. Nah, saya coba nih. Ya semoga bisa lah ya. Kalau nggak bisa, yang penting dicoba dulu. Mencoba menyelamatkan, semoga bisa diselamatkan. Ini yang kedua nih, ada yang satu lagi ntar. Tapi sebenarnya kondisinya, masalahnya hampir-hampir sama ya, tidak jauh beda sebenarnya. Kalau saya perhatikan, yang saya membingungkan penyebabnya. Nah ini yang harus saya cari tahu nih, penyebabnya kenapa gitu. Jadi, nah ini masih bagus nih, kelihatan ya, batangnya itu masih bagus. Kalau tadi memang sudah benar-benar hancur ya, hitam. Nah ini mungkin coba kita buang juga nih becak hitam ini nih, karena takutnya kalau dibiarkan malah ini ya, malah nyebar kemana-mana ke batang yang lain. Pernah juga kejadian saya, tapi itu dulu bukan tanaman monstera ya, saya tanaman ini anthurium. Tapi sekarang anthurium udah bagus, saya bisa selamatin. Nah bisa tuh kalau mau lihat ada kondisi anthurium yang memang sudah kondisinya mengenaskan dan memang sekarang udah bagus, bisa cek videonya lah. Tinggal dioprek-oprek aja nih, video kita ada di situ kok. Nah ini saya coba menunjukkan ke sahabat-sahabat bahwa kondisinya daun akarnya juga sudah tidak segar ya. Artinya untuk kondisi, kan di tanaman ini makan dari ini ya, dari akarnya ya. Akarnya sudah tidak segar, artinya memang kondisinya sudah sakit. Nah ini yang harus dicari solusinya untuk ya, contoh seperti ini, kita amputasi ya, kita potong ya. Yang mana yang menurut kita memang sudah tidak ini, ya udah dibuang aja, dipotong. Nah yang hitam-hitam dibuang, dipotong sampai benar-benar memang kondisinya sudah memungkinkan ya, dalam arti kata memang bercak hitamnya sudah tidak ada, dan kita melihat ini ya, yang bisa diselamatkan kondisi seperti ini. Kalau sahabat-sahabat melihat ya benar-benar dengan seksama, ini saya coba mengikis nih, yang sakit saya amputasi. Tuh, kelihatan kan? Jadi ini masalah, ini penyebabnya salah satunya. Maksudnya penyebab dalam arti kata, enggak, maksud saya penyebab dari tanaman itu tadi kayak daunnya tidak segar. Nah ini salah satunya nih, karena sebenarnya sudah tidak maksimal kan pada saat dia menyerap makanan dari akar itu. Nah daunnya sudah tidak ini ya, karena tidak maksimal lah ini daya kerja ini akarnya. Nah cuma saya belum tahu penyebab ya, hama apa, virus apa yang menyebabkan akarnya dan batangnya itu menjadi membusuk. Itu karena saya baru mengalami kondisi seperti ini baru kali ini, jadi saya agak bingung nih kondisinya ya. Siapa tahu yang saya bilang tadi kan, boleh di komen ya, seperti itu. Dan juga gini, yang baru mampir di channelnya 8 tutorial and tips ya, silahkan ya sahabat-sahabat,
dukung terus channelnya kita ini sampai dengan 100.000 subscriber ya. Karena tanpa dukungan sahabat-sahabat ya pasti kita tidak mungkin bisa berkembang ya. Jadi agar kita bisa memberikan konten-konten terbaik. Kontennya bukan hanya pada saat yang memang bagus, kita yang jelek-jelek pun kita buka. Saya pengennya transparansinya ya. Jadi kenapa? Karena saya juga membutuhkan sahabat-sahabat semua. Ya namanya juga ini kan forumnya kita ya, forumnya kita untuk berdiskusi. Jadi saya bukan yang memang yang expert di bidang saya ini, tapi saya mencoba melakukan sesuatu hal, dan ya berhasil nggak berhasilnya saya share. Seperti itu. Kalau yang berhasil aja saya share, kurang fair dong. Namanya juga forum diskusi. Bener kan? Jadi ini saya coba biar sahabat-sahabat semua bisa melihat. Nah, karena ini juga berdasarkan karena saya mendapatkan masalah seperti ini. Tuh lihat tuh, sayang kan kebuang. Apalagi kalau kita sudah merawatnya bertahun-tahun, terus karena masalah begini, ya pasti sedih ya, gitu. Ya mungkin yang kalau yang pencinta tanaman pasti ngerasa bahwa sayang ya, maksudnya Ginda dirawat dan harapannya nantinya udah bisa menjadi bagus, ya ternyata ini. Makanya kita harus cari cari solusinya ya untuk masalah ini. Jadi tadi saya bilang lagi ya, kalau sahabat-sahabat yang memang tahu dan paham, yang mungkin pernah mengalami kondisi yang seperti yang saya alami nih, tolong dong di komen ya, di komen agar kita bisa agar saya bisa mendapatkan dan menyelamatkan lah ya, menyelamatkan dan mendapatkan solusi dari sahabat-sahabat semua untuk menyelamatkan monstera saya ini. Seperti itu. Nah ini coba saya ini aja nih berkreasi sendiri aja, improve ya. Jadi saya berpikir dari sisi insting saya aja ya, harusnya sih begini model yang saya buat ini berhasil. Nanti saya update videonya keberhasilan saya, apakah berhasil atau memang ya tidak berhasil ya, gitu. Tapi nanti saya update di ini ya, saya nanti update itu di di story ya, di storynya YouTube. Nah ini menurut saya sudah oke. Saya coba tanamkan kembali nanti ya, nanti saya lihat apakah berhasil. Kalau tidak ya paling tidak ada usaha deh ya, daripada saya biarkan saya buang begitu saja gitu. Nah ini saya juga bingung nih apa yang mau diselamatkan nih. Tuh udah susah untuk diselamat gitu, udah busuk, benar-benar busuk ya. Nah ini nih, tapi yang memang tidak, saya jadi tahu, jadi paham. Oh gara-gara kok tanaman ini kondisinya berarti batangnya seperti ini, ada pembelajaran. Nah cuma yang belum dapat solusinya. Seperti itu ya. Jadi ya itu ya, tolong di komen aja ya yang pernah mengalami dan mencoba sudah mendapatkan solusinya, boleh silahkan di komen aja, namanya juga kita diskusi ya. Nanti saya coba mengaplikasikan, atau ya mungkin sahabat-sahabat ada tanamannya yang mungkin kondisinya yang tidak ini ya, saya nanti atau mungkin mau request video yang berhubungan dengan tanaman, cara perawatan. Nah ini ya, ini tanaman yang ini, pohon ketiga nih. Nah ini udah ada yang daunnya, tapi masih segar ya, maksudnya dalam arti kata belum, tapi kondisinya begitu tuh, sudah patah. Ini yang ketiga nih. Saya bongkar langsung tuh. Saya nggak tahu apakah mungkin media tanam terlalu lembab atau gimana ya, tapi yang lain-lainnya tidak masalah. Tuh hancur. Oh tuh akarnya sudah memang tidak ini ya, tidak segar gitu. Yang pastinya yang dari tiga tanaman ini, dari tiga
tanaman monstera ini ya, kondisinya sama, lihat tuh, busuk kan, akarnya busuk, kondisinya sama, hampir sama. Yang perlu yang saya cari itu ini ya, penyebabnya. Itu yang harus saya itu. Kalau udah tahu penyebabnya kan bisa jadi ini ya, di antisipasi. Contohnya karena terlalu banyak air, ya berarti kita kurangin. Biasa kan nggak aglonema seperti itu ya. Nah, atau kalau dibilang karena cahaya matahari, dia tidak di ini ya, tidak di batang ya, itu dia lebih ke daun. Biasa memang daunnya kebakar atau mudah untuk menguning ya, karena langsung kena ini trik matahari. Nah, kalau yang ini ya, kalau menurut saya, analisa saya ya, ini bisa salah satu mungkin ya media tanamnya. Jadi di mana masalahnya di media tanam. Kalau saya ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi boleh di komen ya, kira-kira masalahnya di mana. Ini kondisi juga sama, membusuk. Nah, jadi tuh lihat tuh, saya nih, lihat deh, saya potong pakai pisau. Tuh, hitam kan? Udah memang harus di itu, tidak bisa saya harus kikis, benar-benar saya kikis. Saya potong-potong, lebih cari ininya tuh. Ya, makanya parah. Ini saya bilang parah banget. Nah, ini jadinya saya mencoba pun ini lebih parah dari yang 1-2 ya. Ini menurut saya yang paling parah nih. Saya nggak tahu nih kalau nanti saya potong-potong terus, saya ini masih bisa dan selamatan nggak nih? Karena udah hitamnya itu parah bener dulu tuh. Saya rasa ini agak susah ya untuk diselamatin nih, karena sudah menyebar sampai ke bawah-bawah nih. Tuh udah kebuang nih. Kalau ini kayaknya udah susah nih. Ini tinggal nunggu waktu membusuknya aja nih kalau saya perhatikan tuh. Jadi ya sudah tidak ada yang bisa diselamatkan nih kalau yang kondisi begini nih. Tuh hitamnya aja susah tuh untuk masih ini ya. Nah, tuh udah nyebar parah. Tapi tadi kalau sahabat melihat daunnya masih lumayan seger ya, gitu. Saya nggak tahu daun itu dari mana itunya ya, karena kan dari akar harusnya kan. Kalau akarnya di tengah-tengahnya, di batangnya di tengah-tengah itu sudah membusuk, artinya pada saat dia menyerap makanan dari akar pasti sudah tidak maksimal kan. Logikanya sih begitu ya kalau menurut saya ya, gitu. Ini saya coba aja ya. Harusnya sih memang harus dikikis lagi, masih ada kelihatan hitam-hitamnya tadi. Tapi saya coba aja. Jadi buat perbandingan ya. Seperti itu. Jadi ya itu ya, saya bilang ke sahabat-sahabat semua bahwa ya itu ya, pasti ada aja ya namanya kita merawat tanaman, pasti ada aja ya masalah yang kita hadapin. Tapi baru kali ini saya menghadapin yang memang lumayan tragis. Tuh. Saya bingung. Saya juga ini ya, coba browsing, mungkin kata kunci yang mungkin saya tidak pas, hingga saya tidak ketemu nih solusinya. Jadi saya mencoba aja membuat solusi sendiri ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa memberikan solusi ya. Siapa tahu pernah mengalami ya, boleh di komen gitu. Nah ini saya coba, nanti setelah itu baru saya lakukan. Ini yang saya ini antrakol ya. Nah ini antrakol nih yang saya oleskan fungisida. Nah, ini saya pakai tadi yang sebelah rudap. Rudap ini fungsinya untuk merangsang akar ya. Ya, agar akarnya cepat tumbuh. Seperti itu.
Nah, ini saya oleskan nih satu-satu. Semua saya oleskan ya. Nah, saya biarkan ya kira beberapa menit. Kalau udah kering baru saya mulai melakukan penanaman. Untuk media tanamnya sudah saya siapkan sebelumnya ya. Ini sengaja memang saya tidak ini ya, daunnya tidak saya potong, yang ini saya biarkan saja. Nanti baru pada saat tumbuh nanti tunas yang baru saya potong. Saya buang agar mempercepat pertumbuhan ini ya, daun yang barunya, tunas barunya ya. Nah, ini saya siapkan ya media tanamnya. Untuk media tanam sendiri sudah ada juga videonya. Jadi kalau sahabat tanam memang nanya apa media tanamnya, boleh dicek kita di video-video sebelumnya ya. Jadi sayang kan udah videonya banyak diupload. Sebenarnya sahabat-sahabat tinggal ini ya, tinggal buka-buka aja video-video terbaru dari kita, ada playlistnya kok. Seperti itu. Nah, dan jangan lupa saya ingatkan lagi kembali kepada sahabat-sahabat ya, di subscribe, dukung terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber. Nah, jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips ya. Dukung terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber agar kita selalu bisa memberikan video-video terbaik ya. Caranya cukup mudah ya, tinggal klik aja, gratis kok ya. Jadi saya ini ya, saya terima kasih. Kondisinya ya tinggal kita menanam di media tanam seperti ini. Ini mungkin sahabat-sahabat sudah pada tahu semua nih. Jadi ya demikian dulu lah dari ini ya, video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita berdiskusi ya, menceritakan masalah-masalah kita. Nah, jadi semoga kita mendapatkan solusi-solusi yang terbaik. Oke. Sampai di sini dulu video dari 8 tutorial dan tips. Sampai ketemu lagi di video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Oke. Salam sehat, sehat semua ya sahabat-sahabat. Dan terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Ya, sampai ketemu di video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Terima kasih.